Salam berjumpa lagi di Kampung Bercerita Channel. Sekarang saya sudah berada di Desa Adonara. Saya ingin menunjukkan ke kalian semua betapa kayanya Indonesia akan panorama keindahan alamnya. Desa Adonara untuk Indonesia. Desa Adonara. Desa Adonara menyimpan beragam potensi wisata, mulai dari danau, pantai, serta situs bersejarah yang sangat menarik untuk ditelusuri. Desa Adonara ini berada di Kecamatan Adonara di bagian utara Pulau Adonara. Kecamatan yang beribu kota di Sagu ini merupakan kecamatan terakhir di wilayah Kabupaten Flores Timur. Desa Adonara yang awalnya bernama Liang Lolon merupakan sebuah kerajaan Islam yang tercatat dalam sejarah pada abad ke-16. Desa ini juga terbilang sangat unik karena banyak menyimpan misteri peradaban Pulau Adonara, di mana tempat ini diakui sebagai desa adat, bukan hanya oleh masyarakat di desa ini saja, tetapi sebagian besar penduduk Pulau Adonara selalu ke tempat ini. Di balik desa pesisir yang penuh bersejarah itu, terdapat sebuah destinasi wisata alam yang masih asli, yakni Danau Kota Kaya. Keindahan Danau Kota Kaya berpadu dengan laut yang menjorok masuk ke arah danau, dilengkapi rumah-rumah yang berjejer di perkampungan Bajo, membuat keindahan itu berubah menjadi sebuah lukisan dinding yang tampak hidup. Danau Kota Kaya ini merupakan satu-satunya danau air tawar yang ada di Pulau Adonara. Yang menariknya di sini adalah danaunya berdekatan dengan tepi laut, namun jenis airnya tidak asin melainkan tawar. Begitu banyak ikan bandeng dalam ukuran besar yang terdapat di danau ini, dan hanya dipanen setahun sekali saat pembukaan bulan puasa umat muslim. Selain tempat berkembang biak ikan bandeng, tidak ketinggalan buaya pun hidup di danau tersebut, tetapi tidak pernah memangsa manusia. Masyarakat pun tidak berani menangkap ikan secara besar-besaran di danau ini karena ada pantangan. Dahulu kedalamannya mencapai 5 meter, tapi karena sedimen maka mulai berkurang menjadi hanya sekitar 2 meter. Pepohonan bakau terlihat tumbuh subur mengelilingi danau dan pesisir pantai. Perbukitan di selatan seakan memagari danau. Namun saat hujan, air dan lumpur mengalir dari lerengnya memenuhi danau. Saya menyempatkan diri mampir di tempat ini. Tentu selain menjadi hiburan tersendiri setelah penat berjalan jauh dengan kendaraan, juga menjadi pengalaman tersendiri. Karena air danau yang tenang di sekitar perkampungan ini sungguh menenangkan dan mendamaikan hati. Begitu banyak yang takjub, begitu banyak yang terpesona. Namun sejauh ini hanya berhenti pada kagum dan terpesona. Jika Danau Kota Kaya tak menghasilkan bandeng yang gurih, mungkin keberadaannya hanya sampai pada pesona di ujung saman yang hanya dapat disaksikan
segelintir orang yang sempat mampir di tempat ini. Hingga sekarang, Danau Kotakaya masih tetap seperti dulu. Hanyalah sebuah danau yang indah dan tenang, menenangkan hati, meneduhkan rasa bagi setiap mata yang memandangnya dari ketinggian bukit. Anak-anak yang biasanya bermain di pinggir danau sehingga membuat suasana makin meriah. Hari itu seakan enggan. Kotakaya dalam keteduhannya menyapa ramah. Adakah pemikiran untuk membuat Kotakaya tak hanya sekedar danau? Atau lebih tepatnya, adakah kepedulian untuk menjadikan Danau Kotakaya tak hanya sekedar nama? Danau Kotakaya memang sungguh kaya sejauh ini. Kekayaan yang ada terus dibiarkan terpendam. Kapankah ada kesadaran untuk menggunakan kekayaan tak ternilai itu untuk masyarakat banyak? Selain pesona alam yang tersembunyi di balik keasliannya, Desa Adonara pun menyimpan situs sejarah dan budaya yang terpendam dalam buminya yang selalu penuh misteri. Salah satu situs sejarah berupa benteng peninggalan bangsa Portugis yang berada di depan pintu masuk yang baru dari dusun Liang Lolon. Benteng ini berdiri setelah benteng Lohayong di Pulau Solor yang sama didirikan oleh Portugis. Konon, tentara Portugis mencari dataran yang tinggi di pinggir pantai untuk memantau pergerakan musuh yang datang dari laut. Karena Desa Adonara memiliki letak geografis yang strategis untuk membangun pertahanan militer, maka Portugis memutuskan untuk membangun benteng di tempat itu. Benteng yang tak seberapa besar itu dilengkapi satu meriam kecil yang menghadap ke arah jalan masuk Lawomurang. Hingga sekarang, kondisi benteng tua ini terkesan hanya menunjuk keruntuhan yang sedang bergerak menuju keruntuhan total. Bagaimana tidak? Bagian dalam dan luar dari bangunan tua itu tampak ditumbuhi rumput liar dan sangat tak terurus. Puing-puing reruntuhan bangunan berserakan ke sana kemari. Kalau memang tidak dipagari sama sekali, adakah sekedar upaya untuk menjaga dan melestarikan apa yang tersisa? Sayang sekali, sejauh ini kekayaan itu bagai terbengkalai seakan tiada arti. Situs sejarah dan budaya itu tak perlu digali untuk dipamerkan, karena semuanya ada di depan mata. Hanya keinginan untuk melestarikan tampaknya masih di alam-alam.
Entah mengapa, semua yang sungguh berharga bagi kebanyakan daerah lain di Nusantara ini, semuanya seakan dipandang tiada arti di Flores Timur. Jika situs budaya dan sejarah terus-menerus mengalami nasib yang sama seperti ini, mungkin tak akan butuh waktu terlampau lama untuk mengantarnya menuju kepunahan. Kalau masyarakat tak sanggup melakukannya, sangatlah penting bagi pemerintah untuk memiliki sepenggal hati dan martabat untuk mempertahankan warisan sejarah ini. Sekedar sebagai suatu peringatan bahwa Adonara pernah memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang patut disejajarkan dengan daerah lain. Oke teman-teman, sekian video kali ini ngetrip ke Desa Adonara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Desa Adonara, salamku untuk Indonesia.